Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Perpres Nomor 162 Tahun 2014, BPKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah dan pembangunan nasional yang bersifat assurance berupa audit, review, evaluasi, monitoring, serta yang bersifat konsulting berupa konsultansi, asistensi, dan bimbingan teknis serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu unit kerja BPKP di daerah yang beralamat di Jalan Majapahit nomor 23A, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wilayah kerja perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 1 pemerintah provinsi, 2 pemerintah kota, dan 8 pemerintah kabupaten. Dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki struktur organisasi yang terdiri atas 1 kepala perwakilan, 1 kepala bagian umum yang membawahi 3 kepala subkoordinator, dan 5 koordinator pengawasan. Bagian umum merupakan unit pendukung tugas pengawasan yang menyelenggarakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi umum. Bidang pengawasan instansi pemerintah pusat melaksanakan tugas pengawasan atas instansi pemerintah pusat yang berada di daerah dan pada pemerintah daerah yang memiliki sumber dana dari APBN, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pinjaman dan hibah luar negeri. Salah satu penugasan dilaksanakan oleh bidang PIPP dalam kasus COVID-19 di Indonesia yaitu melakukan pengawalan terhadap percepatan dan pemerataan vaksin, progres capaian vaksinasi, dan efisiensi atas penyuntikan vaksin, serta vaksin yang tidak termanfaatkan sesuai dengan informasi hasil pengawasan atas agenda prioritas pengawasan. Bidang akuntabilitas pemerintah daerah melaksanakan tugas berupa assurance dan consulting pada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, tata kelola, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko indeks, Financial Management System atau FMIS, sistem keuangan desa atau Siskedes, dan sistem pengawasan keuangan desa atau Siswaskedes. Selanjutnya bidang akuntan negara melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pada korporasi yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk badan layanan umum daerah bagi rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Bidang investigasi melakukan kegiatan pengawasan keinvestigasian seperti audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, audit penyesuaian harga, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, fraud risk assessment, fraud control plan, sosialisasi program anti korupsi, kajian perundang-undangan yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi, pemberian keterangan ahli, dan telaah pengaduan masyarakat. Bidang program pelaporan dan pembinaan aparat pengawasan intern pemerintah atau bidang P3A berperan secara internal dalam penyusunan program kerja pengawasan dan pembinaan tahunan atau PKP 2T dan monitoring pelaksanaan serta pelaporan kinerja. Secara eksternal, bidang P3A melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP serta pembinaan terkait jabatan fungsional auditor JFA. Kolaborasi dengan pihak stakeholder dalam pengawasan lintas sektoral juga dilakukan BPKP NTB, seperti penanggulangan bencana gempa bumi di NTB, pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang melibatkan Kemenparekraf, Kemen PUPR, Kemenhub, Pemda, dan BUMN/BUMD. Selain itu, BPKP NTB juga berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I melakukan pengawasan pemanfaatan bendungan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan dengan jumlah bendungan yang cukup banyak, yaitu 72 bendungan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibangunlah aplikasi pengawasan kolaboratif yang disingkat UTA Mandalika.
Aplikasi Kuta Mandalika dapat diakses oleh para stakeholder BPKP NTB untuk mengetahui data detail daerah aliran sungai dan detail bendungan yang ada pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus dapat melakukan updating data oleh masing-masing admin di setiap stakeholder. Data tersebut diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder terkait untuk pengawasan atas pemanfaatan seluruh bendungan dan daerah aliran sungai terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP sangat menjunjung tinggi integritas bagi seluruh pegawainya. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya predikat wilayah bebas dari korupsi di tahun 2020. Tidak berpuas diri, dengan predikat tersebut, BPKP NTB terus meningkatkan budaya integritas, sinergi, dan kolaboratif dalam mengawal akuntabilitas negeri melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Saya dikasih rezeki Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB. Saya Baik Nelly Kusumawati, Inspektor Kota Mataram. Saya Suhada dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Saya Hendra Ahyani dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 NTB. Sepenuhnya mendukung perwakilan BPKP NTB untuk memperoleh predikat WBBM karena Asosiasi atas budaya sinergi dan kolaborasi yang selama ini dilakukan perwakilan BPKP Provinsi NTB dalam mengawal keberhasilan dan akuntabilitas pembangunan di NTB. pelayanan yang diberikan oleh BPKP kepada kami selama ini luar biasa karena selalu memuaskan dan sangat responsif setiap kami melakukan konsultasi maupun permintaan pendampingan dan bimbingan teknis terkait dengan kegiatan pengawasan. BPKP NTB WBBM yes. WBBM yes. 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 Selain itu, BPKP NTB juga melakukan pengawasan agenda prioritas pembangunan daerah atau APPD dengan tema pengawasan industrialisasi garam. Pengawasan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi terkait upaya-upaya yang harus dilakukan berbagai stakeholder untuk bisa menghasilkan garam industri sebagai dukungan bangga buatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Hidayat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan amanah PP 60 tahun 2008 dan Perpres 192 tahun 2014, BPKP termasuk kami, perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas dan fungsi untuk membantu terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional termasuk daerah, termasuk di wilayah NTB. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami, keluarga besar, perwakilan BPKP NTB bertekad, berkomitmen untuk terus-menerus meneguhkan integritas sekaligus mewujudkan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap stakeholder kami. Upaya-upaya yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi NTB adalah salah satunya adalah mengembangkan kantor kami, perwakilan kami untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Upaya-upaya perbaikan, peningkatan kualitas maupun implementasi secara berkelanjutan kami lakukan terhadap berbagai area yang kemudian kita kembangkan, yaitu area manajemen perubahan, tata laksana, dan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan maupun peningkatan kualitas pelayanan. Berbagai inovasi telah dikembangkan oleh perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Inovasi yang kami bangun dikemas dengan tajuk budaya integritas, sinergi dan kolaborasi untuk pelayanan prima.
Inovasi tersebut dibangun tentunya dalam rangka menumbuh kembangkan integritas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada para stakeholder kami. Bapak Ibu, Sobat Pengawasan BPKP NTB ke depan, dan kami menutup dengan sebuah pantun. Di Lombok ada Gunung Rinjani, di Sumbawa ada Gunung Tambora. Integritas jiwa kami, ASN berakhlak, bangga melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Mansah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, merasa sangat bangga, berbahagia, dan tersanjung bisa senantiasa bersinergi, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan pimpinan BPKP di Provinsi kami. Beliau yang sosok yang sangat rendah hati, mau bekerja sama, dan hadir setiap saat ketika kami butuhkan, sehingga apapun masalah yang menyangkut keuangan, akuntabilitas, selalu beliau hadir untuk memberikan arahan dan bimbingan. Mudah-mudahan integritas kami di NTB tetap terjaga, sehingga kami semua tetap selamat untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas pendampingan yang luar biasa. Siap!